Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Syarifatika dan ini rekan saya, Keisha sama Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan untuk proyek ujian akhir semester 1 untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Kemudian yang akan kami bahas di sini, yang pertama, tabel kebenaran konjungsi, yang kedua, penerapan diagram Venn pada fungsi, yang ketiga, pengaplikasian teori graf dalam kasus rute Syafihu. Yang pertama, logika. Logika adalah suatu sistem yang didasarkan pada proporsi. Yang dimaksud dengan proporsi adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar dan salah. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu pernyataan. Logika dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Konjungsi, 2. Disjungsi, 3. Implikasi, dan keempat diimplikasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kasus logika, tabel kebenaran konjungsi. Di sini disajikan pernyataan umum, yaitu Presiden Indonesia adalah Jokowi dan Wali Kota Solo adalah Gibran. Di sini saya juga menyediakan 4 pernyataan yang berbeda, yaitu 1. Presiden Indonesia adalah Jokowi dan Wali Kota Solo adalah Gibran. Pernyataan P, Presiden Indonesia adalah Jokowi dan pernyataan H, Wali Kota Solo adalah Gibran. Dua pernyataan tersebut benar karena sesuai dengan pernyataan umum. Berarti P konjungsi H adalah benar. 2. Presiden Indonesia adalah Jokowi dan Wali Kota Solo bukan Gibran. Pernyataan P, Presiden Indonesia adalah Jokowi dan pernyataan H, Wali Kota Solo bukan Gibran. Kedua pernyataan berikut, yang pernyataan P benar, tetapi pernyataan H salah karena tidak sesuai dengan pernyataan umum. Berarti P konjungsi H sama dengan salah. Pernyataan 3. Presiden Indonesia bukan Jokowi dan Wali Kota Solo adalah Gibran. Pernyataan P, Presiden Indonesia bukan Jokowi. Pernyataan H, Wali Kota Solo adalah Gibran. Pada dua pernyataan berikut, pernyataan P salah dan pernyataan H benar. Pernyataan P salah karena tidak sesuai dengan pernyataan umum. Berarti P konjungsi H adalah salah. Pernyataan terakhir, Presiden Indonesia bukan Jokowi dan Wali Kota Solo bukan Gibran. Pernyataan P, Presiden Indonesia bukan Jokowi dan Wali Kota Solo bukan Gibran. Dua pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan pernyataan umum. Jadi, P konjungsi H adalah salah. Kesimpulan dari tabel kasus logika kebenaran konjungsi adalah dari dalam tabel kebenaran, konjungsi di atas, kesimpulannya adalah Presiden Indonesia adalah Jokowi dan Wali Kota Solo adalah Gibran. Kasus kedua yaitu fungsi. Fungsi adalah pemetaan dari setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan yang disebut dengan kodomain. Sifat-sifat fungsi. 1. Fungsi injektif adalah fungsi 1 ke 1. Fungsi A ke B dinyatakan fungsi injektif jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun dari semua kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh lebih dari satu. 2. Fungsi suryektif. Anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Pada fungsi suryektif ini, himpunan B atau yang disebut dengan kodomain harus memiliki pasangan. 3. Fungsi bijektif. Fungsi ini gabungan dari fungsi injektif dan suryektif. Di sini saya mempunyai kasus yaitu Tawi 5 daerah beserta makanan khasnya, yaitu Himpunan Solo Serabi, Jogja Gudeg Bakpia, Jakarta Kerak Telur, Bandung Seblak Batagor, Bali Ayam Betutu Nasi Jinggo.
Gambarlah diagram panah dan tentukan diagram tersebut termasuk ke dalam fungsi suryektif atau fungsi bijektif pada pernyataan fungsi di atas. Kemudian untuk penyelesaiannya dikelompokkan terlebih dahulu. Untuk jenis makanan dimasukkan ke himpunan A dan untuk jenis daerah dimasukkan ke himpunan B. Lalu dibuat diagram Venn dan digaris panah sesuai ketentuan di slide sebelumnya. Dan diagram Venn tersebut termasuk ke fungsi suryektif, bukan fungsi bijektif. Karena fungsi suryektif, setiap elemen himpunan B atau kodomain merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A atau domain. Sedangkan fungsi bijektif adalah fungsi yang melibatkan elemen dari dua himpunan. Setiap elemen dari satu himpunan dipasangkan dengan tepat ke satu elemen himpunan lainnya. Lalu kasus teori graf tentang driver Shopee Food. Disebutkan beberapa daerah yang biasa dilewati oleh driver Shopee Food tersebut beserta dengan jaraknya. Kemudian, tur terpendek manakah yang harus dilalui oleh seorang driver Shopee Food bila seorang driver Shopee Food itu berangkat dari sebuah daerah asal dan menyinggahi setiap daerah tepat satu kali dan kembali ke daerah asal keberangkatan. Jadi yang dicari adalah sirkuit Hamilton karena di pernyataan ditulis driver Shopee Food berangkat dari daerah asal dan menyinggahi tiap daerah dan kembali ke daerah asal. Kemudian di bawah adalah graf lintasan yang biasa dilewati oleh driver Shopee Food tersebut. Lalu dari graf di bawah terdapat 3 sirkuit Hamilton sebagai berikut. Berikut adalah 3 sirkuit Hamilton. Kemudian kita mencari tur terpendeknya. Untuk sirkuit yang pertama, jarak totalnya adalah 26 km, dan yang kedua 23 km, yang ketiga 25 km. Jadi bisa disimpulkan tur terpendek dari sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.